Selamat malam teman-teman. Malam ini adalah malam minggu. Dan begini nih, lalu lintas malam minggu begini nih. Kebetulan konten kali ini aku mau nyoba si Fatih nih. Waktu itu kan pernah ke Lembang. Sekarang aku mau nyoba untuk ngegas Fatih. Aduh, apaan tuh, rame bener. Ngegas Fatih ke Ciwidey. Targetnya sih matahari terbit udah ada di Ciwidey atau Ranca Bali, Ranca Upas, nggak tahu. Kita lihat aja nanti mau kemana. Tapi nggak mau memaksakan kekuatan fisik aku juga dan juga motor ini. Mengingat motor ini sudah lama tidak dipakai, jadi nggak tahu juga nih apa yang bermasalah. Dan posisi sekarang aku ada di daerah Ciledug, which is itu di Tangerang. Nah, dari sini aku mau ke arah ini dulu, ke arah Joglo dulu. Mau menuhin bensin, biarpun udah penuh sebenarnya sih. Nggak tahu deh. Tadi sih kurang 2 bar ya. Tapi kita coba penuhin aja, dan aku pengen tahu konsumsi bahan bakarnya ini berapa. Harusnya sih bakalan nyampe, karena waktu ke Lembang pun ngisi full tank di Bogor itu udah bolak-balik sampai ke Cianjur lagi, baru ngisi di Cianjur lagi. Harusnya aman ya teman-teman. Ini kita ke arah Jakbar dulu ya, dari Tangerang, Ciledug kita menuju ke Jakbar dulu untuk isi bensin. Menurut artikel-artikel atau menurut beberapa sumber di internet yang aku lihat, kompresi Vario 125 Out aka KZR ini setahu aku 1:11, yang which is itu cocok untuk diisi Pertamax atau Pertamax Turbo. Nah, kebetulan aku ngisinya pakai Shell, teman-teman. Aku ngisinya pakai Shell yang Power Nitro. Sebenarnya over power sih. Sebenarnya nggak perlu segitu-gitunya juga. Tapi kembali lagi, bensin itu udah semacam kayak kepercayaan ya. Kamu percaya bensin yang mana? Kalau kebutuhan kompresi udah cukup pakai V-Power biasa. Itu udah cukup V-Power biasa. Atau bisa lah, misalkan dipaksain pakai yang di bawahnya V-Power, apa namanya ya gitu dah, aku lupa namanya. Itu juga bisa. Oke, langsung aja guys, kita udah mau deket di perempatan Joglo nih, yang udah mau masuk Jakarta Barat. Tuh, ini paling benci banget nih orang yang ngerokok di jalan gini nih. Abunya, baranya terbang-terbang ke belakang. Sip, oke. Kita lanjut lagi teman-teman. Ini udah sampai di Jalan Gatot Subroto dan ternyata masih rame loh. Emang kurang malam kita berangkatnya. Kurang malam, bro. Hai. Kita ambil kiri aja kali ya. Sip. Beneran masih rame cuy.
Wah, karan-karan lagi. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di mana nih ya? Ini kita sedang jalan sejajar dengan tol Becakayu. Nah, ini di sebelah kanan kita nih, itu di atas itu tol Becakayu ke arah Bekasi. Berarti ini masih di Jaktim ya. Kita sedang menuju ke sana, ikutin jalur tol ini terus. Aduh. Jalannya nggak enak sih. Estimasi kita ke checkpoint pertama itu setengah jam lagi, which is itu adalah air. Itu adalah Indomaret atau Alfamart, ya Minimart lah. Kita mau beli keperluan seperti minum. Minum belum beli tuh. Ini jangan dicontoh nih ya. Aku sebelum jalan belum makan. Ini sekarang jam 10 kurang. Dan hari ini aku baru makan 1 kali. Itu pun mie ayam 1 porsi biasa. Jangan dicontoh ya. Harusnya sebelum makan itu udah sebelum jalan itu harusnya udah makan dulu. Karena bakalan menghabiskan banyak energi di jalan. Oke. Sama jangan lupa teman-teman, tekanan angin di ban motor teman-teman kalau mau jalan ini nggak harus kalau lagi jalan jauh ya, jalan dekat juga sebenarnya perlu dikontrol. Tekanan anginnya itu perlu dipantau. Karena jujur aja nggak enak pakai ban yang anginnya kebanyakan ataupun kekempesan gitu, nggak enak, nggak nyaman di jalan. Tadi juga baru ngeh di jalan, ternyata kok nggak enak. Akhirnya tadi aku mampir dulu ke SPBU buat isi angin. Yang depannya kelebihan angin, yang belakangnya malah kekurangan angin. Waduh, nggak enak banget di jalan sumpah. Sekarang udah mendingan nih. Yuk kita lanjut lagi, kita gas teman-teman ke checkpoint pertama. Teman-teman udah sampai di Bekasi, di Indomaret. Apa namanya nih? Perumahan apa? Grand Wisata Bekasi. Dan kita dari sini akan jalan via bentar, kok waktunya berkurang estimasinya. Wah iya, lupa nggak connect. Via Purwakarta teman-teman. Kita akan jalan via Purwakarta. Dan sekedar tips aja. Tapi kembali lagi selera ya. Kalau misalkan jarak jauh, kalau bisa kamu nggak perlu gendong barang-barang kamu. Jadi kalau bisa ditaruh semuanya di motor. Kalau bisa sih. Untuk mempermudah pergerakan badan kamu sendiri. Oke teman-teman, kita lanjut jalan. Estimasi 3 jam 40 menit menuju Ranca Upas. Yang pasti akan lebih karena kita akan ngeres. Dan aku belum makan teman-teman. Aku harus makan dulu. Nanti di jalan nyari tempat buat makan. Tendaan pun gak masalah sih. Oke teman-teman, sekarang jam 23:34. Kita sudah masuk Jalan Raya Pantura. Ini adalah preview Jalan Raya Pantura di malam hari. Ini hampir tengah malam. 5 menit lagi ini tengah malam nih teman-teman. Jadi
Jadi aku sedang ada di Jalan Raya Pantura menjelang perpindahan hari dari hari Sabtu ke hari Minggu. Ternyata cukup ramai ya di sini. Ada banyak motor-motor, entah mereka mau pulang atau gimana. Tapi di sini cukup ramai. Gelap juga cuy. Kirain terang. Nah, ada transformer nih. Dan sampai sekarang masih menjadi misteri ya. Kenapa truk-truk transformer ini lebih senang di jalur kanan ketimbang jalur kiri? Kalau mau nyalip bikin deg-degan gitu teman-teman. Dan masih dengan kondisi perut aku yang belum diisi makanan. Udah sih tadi onigiri, diisi onigiri dan roti lilipan coy. Nah, ragu-ragu dia mau nyalip nih. Oke sip, kita lanjut lagi teman-teman. Di sini disuruh 11 km lagi, terus suruh ambil kiri. Oke sip, lanjut lagi. Dari Pantura kita disuruh belok kiri sama mapsnya untuk masuk ke Karawang. Ini kawasan industri berarti nih. Wah kacau sini, debunya emang mantap sih. Nah kalau begini kan enak, jalannya kosong nih. Mantap. Selamat menikmati teman-teman. Ini adalah preview Jalan Raya masih Pantura ya? Enggak deh. Lingkar Tanjung Pura. Selamat menikmati pemandangan malam hari Lingkar Tanjung Pura. Vibes mudik. Lagi teman-teman. Kalau motoran kesini pernah nggak? Ya, minuman kamu jatuh. Minumannya jatuh, biar aja ya. Ya udah. Iya, air putihnya jatuh. Iya. Oke teman-teman, sekarang sudah posisinya ada di Jalan Industri menuju ke Purwakarta. Ini lumayan mencekam sih. Sini sepi banget. Waduh, ngeri.
M1 apa sih mereknya, lupa. Duromoto. Nah, Duromoto M1 dibilang cukup sih cukup ya, kalau nggak ngebut oke. Tapi kalau agak ngebut agak kurang tembus kayaknya deh. Mengingat ini adalah D2 laser Duromoto yang paling murah, yang level paling bawah. Jadi harap wajar lah ya, karena kalau nggak salah saya ingat aku satu lampunya ini 10 watt dan ini penerangan dari 2 lampu. Ya begini teman-teman, kelihatan sih kelihatan. Untuk detail lubang jalannya sih nggak begitu kelihatan ya, pasir dan lain-lain agak kurang begitu kelihatan. Aduh. Mana air minum jatuh lagi. Nah ini kayak gini nih nggak bisa nih. Ini mau nggak mau harus pakai bilet nih. Taruh deh, ada orang. Cuman takut bilet kalau lagi jalannya bergejolak nggak stabil gitu, kan cahaya naik turun ya. Takutnya bikin silau sih. Tapi nanti harus nyalain mau nggak mau karena gelap banget. Oh ini masih terang. Yeay, masih ada kehidupan. Dua setengah jam lagi sampai di Ciwidey. Wow. Karena ini kawasan industri ya, jadi teman-teman jangan ngebut sih saran aku ya, karena jalannya di sini lumayan bumpy gitu. Dan ini by the way first time aku naik motor di jalur ini. Kalau Pantura udah pernah. Nah ini jalan industri ini first time naik motor ke sini. Agak ngeri ya. Semoga Fatih kuat nih. Waduh, penumpang kita lompat-lompat. Semoga Fatih kuat-kuat aja melibas jalanan di jalan industri ini. Kacau. Nah, kalau ini terang nih. Iya. Ternyata ini fungsi dari bilet yang sebenarnya. Ini baru enak nih. Emang nggak rekomen sih kalau pakai pencahayaan standar pabrik. Wow. Tuh. Kalau cahayanya terang, jujur aja bisa ngelihat jalan sedetail itu. Jadi kita bisa ancang-ancang. Ini ada rombongan juga kah? Bahkan ini rombongan touring. Oh bukan sepertinya. Ini Akamsi ini dia. Ini Akamsi. Wah, jalanannya hancur. Dan yang belum sempat tahu ya teman-teman, untuk spek bilet yang aku pakai, ini bukan bilet yang watt gede ya, ini watt kecil. Jujur ini masih cukup buat aku. Buat penerangan malam ini masih sangat-sangat cukup, lebih dari cukup sebenarnya. Ini pakai bilet WST Gen 1 malah tuh, yang masih ada cut off-nya. Dengan watt yang cuma 35 ini, tapi sedikit modifikasi di bagian drivernya. Jadi wattnya dinaikin sedikit, mungkin sekarang jadi 40 kurang
ya antara itulah. Dan aku pakainya 2 lampu teman-teman, udah lebih dari cukup sih, ini cukup banget, so far masih sangat cukup. Wow. Oke teman-teman, kita lanjut lagi, perjalanan masih jauh sampai kebelat pipis, nggak ada pom bensin. Kita cari dulu di jalan teman-teman. Oke teman-teman, tadi kita habis ngeres di SPBU Jalan Industri yang sebentar lagi kita akan nyampe di Purwakarta. Oke, sebentar lagi kita nyampe Purwakarta, tapi karena udah belum tipis banget, ya udahlah, di situ aja. Gini teman-teman, lagi marketing dulu. Siapa? Nah teman-teman, ini jalur Cikampek Padalarang nih. Ih serem banget nih, transformer isinya. Enaknya jalan malam atau tengah malam ya, ini nih sepi nih, bisa nikmatin jalan sendirian. Salut buat orang-orang yang touring malam pakai penerangan lampu standar bawaan motor nih, luar biasa. Salut buat teman-teman yang berani kayak gitu. Nah kalau lagi kayak gini enak terang nih, tapi kalau lagi sepi, wah gelapnya nggak tulungan, nggak ada lampu jalan sama sekali tadi. Ini udah enak nih, ada lampu jalan nih, tadinya nggak ada cuy. Wow. Nah gini nih penampakan jalur Cikampek Padalarang dini hari jam 2 kurang 13. Mantap ya, sebenarnya enak nih. Sebenarnya siang pun enak ya, asalkan sepi. Wah. Nah ini depan udah mulai gelap lagi nih. Wah ini seremnya. Ye terang lagi. Oh belum, ternyata ini belum jalur Cikampek Padalarang ya, masih depan lagi. Berarti ini jalan raya Cilalawi. Itu lawannya transformer ya, lawannya transformer. Set motor, set kasih sen. Oke dapat. Yoi kosong lagi. Oke teman-teman, kita lanjut lagi bersama Fatih. Oh apakah Fatih akan sampai di Ciwidey? I hope so. Banget ya, serem. Wih terang. Ini kita ke mana? Oh
kiri jalan tol. Wih, terang bener nih. Oh, ini tempat tongkrongan gitu nih. Kita gaspol aja sampai ketemu tempat yang oke buat pipis. Buat pipis lagi. Sekarang jam 2 pas sih teman-teman ya. Jam 2 pas. Ada di mana ini? Biasanya ada tulisannya nih, Indomaret. Barangdat. Belum kayaknya, apa udah ya? Jalan Raya Sawit. Aduh, nggak kelihatan lagi belakangnya tadi. Serem banget. Bandung Barat. Oh, ini masuk Bandung Barat. Salah jalan kah kita? Salah jalan kita. Harusnya kita belok. Kita berhenti di tengah hutan. Oh iya, Purwakarta ya. Purwakarta istimewa. Oh iya bener, Purwakarta ini. Nah, kita disuruh belok ke sini. Bisa nih? Oke, kosong. Gas, kita masuk. Ya ampun, tinggi bener. Nah, ini bukan jalan ini mah. Enggak. Ini bukan jalan umum. Bukan jalan umum ini. Ngaco nih Google ini. Kita lah jalan tadi aja. Ini bukan jalan umum. Kerjain sama Google. Ada Akamsi, kita ikutin Akamsi aja. Dia lebih tahu jalan. Kan dia berani Akamsi ya, lampunya cuma segitu doang. Luar biasa. Tadi kayak cuma motong sedikit doang sih. Hup. Jalur Cikampek Padalarang yang sebenarnya. Yoi. Nggak tahu nih ke dalamnya bagus juga apa enggak. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Dia bawa barang itu angkotnya. Buat di pasar palingan. Kita aja yang aneh. Jam segini lewat sini. Ayo lewat bang. Motor ini 125 cc. Apanya? Ayo siapa masih nempel. Mantap. Iya memang.
Kalau di jalan emang sering kayak gitu tahu. Waktu ke Lampung juga naik mobil sepi kan ya. Pada takut gitu, pada berkelompok jalannya. Iya, 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 iya. Ih, serem banget. Ih, takut gelimpang, takut terguling. Gimana rasanya? First time? Mukanya udah capek banget ya. Oke teman-teman, ini masih di jalur Cikampek Padalarang. Habis pipis dulu di SPBU. Dan ini lagi pesan teh anget. Oh, itu udah nyampe tuh teh anget itu. Jam berapa sekarang? Sekarang jam 3 kurang. Jam 3 kurang. Perjalanan masih sekitar 1,5 jam mungkin ya sampai di Rancaupas. Harusnya keburu. Mungkin nanti di sana akan nyari makan dulu. Mau Indomie sih, pengennya nasi. Kalau ada nasi, ntar pesan nasi. Oke teman-teman, kita nikmatin dulu teh hangat. Oke teman-teman, habis ngeres di SPBU, kita lanjut jalan lagi. Sekarang jam 3:22. Maaf ya teman-teman, aku banyak banget ngeres karena aku jarang jalan jauh kayak gini dan aku beser. Kita masih kembali ke jalan yang berliku-liku. Estimasi menurut Maps 1 jam lewat 9 menit. Nanti juga kita masih akan berhenti lagi sekali lagi sebelum sampai di Rancaupas. Masih berhenti ngeres dulu sekali lagi. Dan pasti aku pipis dulu. Jadi tetap stay tune di channel Moto Gabut, biar kalian tetap bisa mantengin terus nih perjalanan menuju Rancaupas. Buat yang baru-baru mau mulai ngetrip atau touring, solo touring ataupun bareng-bareng, aku rekomen kamu di sini, di jalan ini jangan sendiri sih. At least 2 atau 3 motor sih ya, kalau saranku ya, buat pemula ya. Termasuk aku nih, pemula nih. Sebenarnya agak beresiko nih kalau sendirian gini. Ini atas nih jalur kereta cepat. Oh, kereta cepat. Loh, berarti Purwakarta dong ini. Aduh, helmnya belum diklik. Bandung Barat, Purwakarta. Ah, nggak tahu deh nih. Ini Bandung Barat ya? Oh iya, Bandung Barat ini. Nah tuh kalau teman-teman bisa ngeliat, kelihatan nggak ya? Gelap sih. Kita barusan ngelewatin perlintasan kereta cepat atau bus.
Ih, ngeri 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 ngeri. Ganti jaket dulu, dingin. Bener kamu bilang tadi, ganti jaket dulu dingin. Nyari tempat yang agak terang. Ini aja deh. Sip, kita ganti jaket dulu. Double aja deh. Enggak. Turun dulu bentar. Nah, ini baru hangat. Iya. Jelek-jeleknya jangan. Iya. Tapi bagus sih jelek. Biasanya itu karena apa, daerah yang berbeda gitu masih kayak daerah administrasi gitu kan. Jadi untuk pengelolaannya juga beda. Jalurnya dilewatin sama truk, jadi pasti rusak. Tapi ada yang bagus, ada yang Selama jalur itu masih dilalui sama truk besar-besar, nggak mungkin mulus sih. itu samping jalan kereta loh. Hah? Mana? Ini Hah? viral banget ini kereta. Oh iya ya, kirain got. Tuh ya kan? Iya, ada kereta ini ternyata. Iya iya iya. Iya. Teman-teman ada yang tahu nggak ini jembatan apa nih? Aku lagi di daerah Batu Jajar dan sedang mencari tempat untuk istirahat. Sekarang pukul 4 kurang 8 menit. Nyari tempat buat istirahat mulu ya. Maklum ya, namanya juga pemula. Istirahat. Yang mau sholat sok silakan sholat, yang mau selonjoran silakan selonjoran. Oke, sip. Nah, pelan-pelan deh di jalur ini. Sekarang 48 menit lagi kalau tidak berhenti menuju lokasi di Ranca Upas atau Ciwidey. Dan penampakannya sekarang jalannya begini, sepi. Ada sih kegiatan-kegiatan, ada yang mau buka pasar gitu, ada sih. Tapi sebagian besar jalan didominasi dengan sepi. Padahal ini hari Minggu loh. Ini hari Minggu dini hari. Aku pikir akan ada sejumlah motor yang berangkat ke Ciwidey gitu dari Jakarta atau dari Tangerang sama kayak aku, buat ngetrip, nyantai, nikmatin weekend. Atau malah jangan-jangan udah berangkat hari Jumat. Oh, ini ada masjid nih. Kita berhenti dulu teman-teman. Sip, awas licin. Barusan kita habis ngeres dan jam sholat subuh. Sekarang jam 5 kurang seperempat. Bensin
udah tinggal setengah menurut indikatornya. Kayaknya kita harus ngisi bensin biar di atas bisa muter-muter dengan leluasa sampai dengan turun lagi. Bisa sih sebenarnya sih nggak usah ngisi bensin, cuman rasanya kalau bensin full tuh lebih satisfy di hati. Asik. Ih, dingin. Kamu kedinginan nggak? Sudah sampai di rumah nenek, teman-teman. Itu tulisannya rumah nenek. Rumah nenek itu ini udah masuk Ciwidey berarti. Kita udah masuk kawasan Ciwidey. Dan begini nih penampakannya subuh menjelang pagi matahari terbit. Sekarang jam 5:23 dan 15 menit lagi menuju Rancaupas. Tapi Rancaupas tuh cuman set destination-nya doang ya di maps. Untuk sarapan dan spot paginya aku lebih prefer di tenda, warung tenda, ya apapun itulah yang bisa makan. Entah kalau ada nasi uduk, mantap banget kayaknya nasi uduk nih. Nasi uduk atau tempat sayur atau apa yang ada lah. Aku juga nggak tahu. Yang jelas aku mau nyari nasi, mau makan nasi. Ini pelan bukan karena motornya nggak kuat teman-teman ya, tapi akunya yang nggak kuat. Ini dinginnya luar biasa. Aku udah pakai jaket double, jaket tipis yang buat perkotaan, dan jaket yang agak tebel windbreaker. Pakai Respiro apa nih ya, yang agak-agak vintage gitu modelnya. Nah pakai itu. Dalamnya juga kaos lengan panjang. Masih dingin tuh. Gini nih Ciwidey Minggu pagi. Ini hitungannya San Mori nggak sih? Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Dan lupa isi bensin. Nanti mungkin arah balik kita cari pom bensin kali ya. Atau kalau ada di dekat di kawasan Ciwidey, kita ngisi aja biar lebih enak sih kalau mau pergi-pergi. Ya, kasih ya. Mau foto nggak? Tuh bagus banget tuh. Nggak mau ah. Mau ya udah naik dulu ya. Nggak usah gitu. Susah kan naiknya. Ya, biasa aja. Ih, cakep banget ya teman-teman ya. Ih. Enggak sih, males sih. Malas keluarin handphone. Malas keluarin handphone. Iya, sama. Terus males juga ininya. Ih, cakep bener bro. Kita join San Mori. Tuh, oh iya. Banyak yang San Mori. Ini ngerimain aja teman-teman ya. Tadi waktu di Jakarta Barat itu di Joglo itu bensin dipenuhin, dan sampai di Ciwidey, di pom bensin yang tadi Ciwidey itu kayaknya pom bensin itu sering jadi pos meeting point gitu deh. Pom bensin itu tadi ngisi 58.000 Pertamax turbo tapi ya.
Bang, kenapa Pertamax Turbo bang? Nah, Pertamax Turbo itu sebenarnya nggak harus Pertamax Turbo sih. Cuman nggak tahu entah suges atau apa ya. Kalau aku ngisi Pertamax Turbo itu eh, nggak tahu kenapa, tapi tarikannya jadi lebih responsif aja gitu ketimbang diisi Pertamax. Makanya aku biasa ngisi diesel itu V Power Nitro. Cakepnya di hutan cuy. Udah melewati Ranca Upas dan Fatih sedang beristirahat. Begitu juga dengan orangnya, jajan cuanki. Ini matahari belum kelihatan terbit tapi udah terang. Tuh. Agak kurang kelihatan ya, tapi udah lumayan terang. Matahari belum terbit jadi masih dingin. Masih adem. Dan saatnya menikmati yang anget-anget. Yuk kita makan dulu. Nih, kita makan dulu nih. Indomie cuanki. Ini sedap. Minumnya teh anget, teh panas tadinya nih, jadi anget sekarang. Dengan view yang seperti ini nih. Ih, cakep. Sekarang suhunya di sini 15 derajat dan anginnya lumayan kenceng. Jadi emang harusnya aku bawa jaket dua-duanya tebal sih harusnya, biar bisa didouble di sini. Dan oh iya teman-teman, aku lebih prefer untuk pakai jaket double daripada satu tapi tebal banget. Karena kalau misalkan nanti suatu saat kepanasan, itu jaketnya bisa dilepas satu. Kalau misalkan tebal banget kan, lepas jaket jadi dingin. Kalau pakai jaket kepanasan. Saran dari aku sih, kamu bisa bawa jaket yang nggak usah yang tebal-tebal amat lah, yang lumayan, tapi bisa bawa dua sama celana. Kalau bisa pakai celana untuk trekking. Celana apa sebutannya? Celana hiking lah, celana outdoor. Itu lebih bisa nahan angin daripada nih aku pakai jeans Erigo yang tipis gitu, dinginnya rusuk sampai ke tulang sum-sum, luar biasa. Oke, makan dulu teman-teman. Akhirnya teman-teman, achievement unlock, ikutan Sunmori. Ya, Sunmorinya tapi udah arah balik. Tuh, ini banyak anak-anak yang Sunmori nih di Ciwidey. Tadi juga ada Harley lewat juga. Oke teman-teman, segitu aja dulu sharing dari pengalaman anak touring ingusan baru kemarin sore. Ya, masih newbie, masih pemula. Nih aku sharing-sharing aja pengalaman pemula yang solo touring ke Ciwidey. Jadi sampai di sini dulu. Akhirnya Fatih sudah berhasil nih sampai Ciwidey, dari Tangerang ke Ciwidey. Dan thank you yang sudah nonton. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita ketemu lagi di video yang berikutnya teman-teman. Bye bye, see you on the next video. Soalnya tadi pagi-pagi itu suhu udara yang kita rasain itu sekitar 15 derajat kan.
Berarti subuh-subuhnya bisa lebih dingin lagi.